Shalom, selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan iman malam, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami, agar kami dapat memahami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam renungan malam ini, kita ambil dari Mazmur 34 ayat 9. Bunyinya demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang menginginkan hidupnya bahagia. Kita sering mendengar istilah kebahagiaan para orang tua jika anaknya berhasil mendapat gelar sarjana. Ada yang mengatakan jika bahagia karena cucunya sudah sukses semua. Itu teringat tentang kebahagiaan setiap orang yang berbeda-beda. Tetapi kebahagiaan orang Kristen adalah ketika dia bisa berlindung dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Jika kita lihat dalam nats renungan ini, kita bisa melihat dan kita bisa katakan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan jika dia berlindung kepada Tuhan. Artinya apa? Kita jangan pernah takut meskipun masih ada yang mencari pekerjaan, meskipun penghasilannya masih sedikit. Kita bisa melihat dari nats kita malam ini, kisah yang terjadi pada Daud. Daud selalu menaruh perkara hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam kehidupannya. Inilah suatu pengharapan dan mengadu kepada Tuhan. Dan inilah sifat Daud yang perlu kita tiru. Banyak sekali anak-anak muda sekarang mudah terpengaruh sosmed, mudah stres, dan mudah putus asa. Itu karena mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Contohnya, tiba-tiba kita merasa takut atas sebuah ancaman. Terkadang kita lupa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Tetaplah meminta perlindungan kepada Tuhan, seperti Daud ketika dia melawan Goliat si raksasa. Siapa yang diandalkannya? Ya, hanya Tuhan. Andalkan iman kita, maka kita akan menang dari segala persoalan apapun. Saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti tema renungan malam ini, kebahagiaan hidup dalam Tuhan. Tuhan tidak ada secara fisik, tetapi Dia akan selalu ada di hati kita jika kita selalu mau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apapun masalah kita saat ini, Tuhan telah mengutus malaikat-malaikat berupa orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita keluar dari masalah. Dan kita harus percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Inilah suatu pelajaran hidup akan pengharapan. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan mau mengajak kita jangan meragukan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah bawa hidup kita untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, dan kuncinya taat kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, kita akan mendapat sukacita dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya apapun yang kita hadapi. Tetap kita harus mengucap syukur. Oleh karena itu, nats renungan kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan.
Dialah yang memiliki kuasa di dunia ini. Selamat menerima kebahagiaan hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajarlah kami selalu hidup berpengharapan kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami agar kami juga selalu mengandalkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.